dan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada perkumpulan ibadah saat ini, kami menantikan Engkau berbicara, Bapa di surga. Urapi hamba-Mu dengan dua bagian Roh Kudus-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami. Setiap pribadi, lepas pribadi Engkau lawat saat ini, baik kami yang berkumpul di tempat ibadah ini maupun di berbagai tempat yang berada di Indonesia ini. Secara khusus kami mohon berkati setiap pribadi lepas pribadi, lawat bangsa kami Indonesia mendapatkan perhatian Allah secara khusus. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Persiapkan setiap pribadi untuk memancarkan kasih Bapa surga kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, sehingga menikmati kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat saat ini dengan kasih dan rahmat. Berbicara Engkau Bapa, berkati setiap pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ibadah ini, saudara sangat diperhatikan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Ini sesi yang ketiga, dipilih oleh Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita akan membaca dulu di sana. Suratan Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Terima kasih. Saudara percaya bahwa saudara itu orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, terpilih untuk menjadi kekasihnya Allah, terpilih untuk menjadi imamat yang rajani. Jadi imam-imam ada pemimpinnya. Imam-imam tidak asal berjalan, tetapi imam-imam yang melalui jalur kepemimpinan dari surga. Pemimpin satu-satunya adalah pribadi Allah sendiri. Tetapi Tuhan mengutus hambanya, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Di sana malaikat yang gagah turun dari surga. Wajahnya bagaikan matahari. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kasih Allah Bapa itu tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Allah memperhatikan orang-orang yang tinggal di dunia ini. Manusia itu dicipta, dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah sendiri. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di sana katakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Setelah selesai dibentuk, Allah mengembuskan napas hidup dari hidung manusia itu. Diembus napasnya Allah sehingga ada napas hidup. Nah, sehingga Allah itu mengasihi orang-orang berdosa. Bukan berarti orang-orang yang selalu berkecimpung dalam dosa itu terus dikasih, enggak. Artinya Allah itu mengambil manusia itu dari lumpur dosa. Dosanya dihapus, dibersihkan dengan pengorbanannya di Bukit Golgota itu untuk menghapus umat manusia. Manusia itu diambil dari kegelapan, dibawa kemana?
kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya ingatkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini, ayat 26 dan 27, Allah akan mengembalikan citra pribadi Allah dalam kehidupan manusia itu, yaitu melalui menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Itu syaratnya, supaya dalam pribadi manusia itu ada roh Allah. Dalam Kejadian Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, siapa yang percaya kepada Dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Saudara, diberi kuasa di tempat yang maha tinggi. Sebab itu kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bapa segala yang ada, yang diciptakan di alam semesta ini. Bapaknya adalah Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus namanya. Di saat Dia itu turun menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Allah itu menjadi daging, tinggal di antara kita, namanya Yesus Kristus. Sebab itu saudara, kalau sudah dipilih, diampun dosanya untuk diselamatkan, terus menjadi kekasihnya Allah, menjadi kekasihnya Allah, mengagungkan nama Allah, mempermuliakan nama Dia yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah mendapatkan belas kasihan. Nah, imamat yang rajani ini, imam yang memiliki pemimpin. Kita baca dulu sekarang di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1. Itu nanti penggenapan dari nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 11. Wahyu 10, kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Terima kasih. Jadi saudara, ini firman ditulis oleh Yohanes Rasul, murid yang paling dekat, murid yang dikasihi. Dia itu mendapatkan pewahyuan melihat. Rasul Yohanes itu melihat, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat, jadi kuat, turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Turun dari surga. Sudah berkali-kali ini firman saya sampaikan bahwa malaikat ini memiliki pengalaman di bumi, pengalaman di surga. Dia naik surga bumi, naik turun. Artinya membawa berita dari kerajaan surga. Jadi dalam kitab Wahyu, secara khusus kitab yang terakhir, itu kegerakan yang besar untuk menjangkau bangsa pilihan Allah. Kalau sesi kedua kemarin sudah saya sampaikan, Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa selain bangsa Israel itu, Allah memilih Saulus. Ya, Allah memilih Saulus
untuk dijadikan alatnya menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Nanti kalau Allah itu untuk sudah waktunya menjangkau bangsa Israel, sisanya itu dia memilih tokoh dari Indonesia. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat 11. Dari negara yang berlambang burung Garuda, Tuhan pilih. Dan tadi sudah kita baca, itu nanti penggenapan Wahyu pasal 10. Seorang yang memiliki pengalaman secara pribadi dengan Bapa Surgawi, dengan Yesus Kristus. Dia sangat dekat dengan Sang Pencipta, sehingga di saat dia turun itu, dia berselubungkan awan. Kuat karena kekuatan dari surga. Saudara perhatikan hal ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Matahari berbicara kasih Allah Bapa, menyinari baik orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu disinari kasih Allah Bapa. Ini malaikat sidang ini, katakan malaikat sidang, gembala sidang ini, gembala jemaat. Dia itu memiliki kasih Allah Bapa. Jadi imamat yang rajani itu harus memancarkan kasih Allah Bapa, memancarkan kasih Allah Bapa, supaya mendapatkan kekuatan. Imam-imam itu mendekat kepada Bapa surga, berdoa, bertalu-talu berdoa, ya, sehingga dia mendapatkan pelangi itu sebagai janji Allah di atas kepala. Berselubungkan awan. Dia suka berdoa di atas bukit, di atas gunung, untuk menyembah, mengagungkan Dia. Dan kakinya bagaikan tiang api. Artinya dia itu juga siap menghukum kalau ada orang yang tidak mentaati kebenaran firman Allah, untuk mengingatkan. Dalam tangannya yang memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Laut itu kumpulan orang banyak. Munculnya antikris. Bumi munculnya nabi palsu. Itu diinjak dengan kekuatan yang maha tinggi. Diinjak, ditekan. Mengapa? Sebelum semua rencana Allah ini digenapi, antikris tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Antikris diinjak, ditekan. Ini malaikat memiliki kekuatan dari tempat yang mati, dari Bapa surgawi. Nah, ini imam-imam pesan firman saat ini. Yesaya 60, kita baca dulu ayat 1 mulai. Ayat 1 mulai. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi sekarang bangkitlah imam-imam, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi bangkit, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kegelapan menutupi bangsa-bangsa, ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ya, menutupi bumi,
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi bagi imam-imam, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas hidup. Kalau mau melakukan ini, yang pertama itu kita harus bangkit, menyadari aku orang dipilih. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atas imam-imam. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, biar tetapi di tengah-tengah imam-imam itu kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Biar bangsa-bangsa ditutupi kekelaman, tetapi kemuliaan Tuhan, terang Tuhan terbit atas Indonesia ini. Amin. Saudara percaya hal itu? Bagi saudara yang percaya diberkati. Bahkan firman mengatakan seperti ini. Saudara percaya firman itu digenapi, saudara tidak percaya firman ini juga digenapi. Tinggal pilih. Yang tidak percaya kelipas kegerakan kitab Wahyu ini. Yang percaya itu dalam naungan pemeliharaan Allah, kemuliaan Allah terbit atas hidupmu itu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, terlibas, bisa dikatakan tertinggal. Kalau terlibas kan terinjak-injak, artinya tidak menikmati berkat kemuliaan Allah yang turun itu. Yesus Kristus mengatakan, di mana dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaannya itu akan dikabulkan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Itu Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Saudara kalau ibadah, dimanapun saudara beribadah, jangan pandang yang datang itu berapa ribu orang, baru semangat, baru berkobar-kobar. Sementara kalau yang datang 1, 2, 3 melempem nyanyinya, tidak semangat. Tapi kalau saudara ingat firman ini, Yesus ada di tengah-tengahmu. Permintaanmu dikabulkan oleh Bapakmu di surga. Amin. Ini firman saudara. Maju lagi sekarang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ingat saudara, bukan kepada dirimu, tetapi kepada terangmu yang terbit itu di atasmu. Kalau bicara masalah diri kita itu apa? Indahnya apa? Kemuliaan tidak ada. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Raja-raja. Kalau firman ini digenapi, kita tunggu Wahyu pasal 10 itu digenapi dulu. Baru nanti bangsa-bangsa berdatangan, berduyun-duyun. Sekarang saya ingatkan lagi, saudara mau percaya firman ini digenapi. Saudara tidak percaya, firman ini juga digenapi. Ayo, pilih yang mana? Aku percaya. Saya minta saudara percaya menikmati berkat Tuhan itu. Yang lain mengalami kegelapan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, terang Tuhan terbit atas Indonesia. Saya sangat optimis kalau Indonesia ini akan diberkati melimpah. Amin. Indonesia akan diberkati melimpah-limpah. Pemerintahan diberkati.
Kalau saya melihat berita beredar itu mengenai pemerintahan politik dan sebagainya, firman mengatakan terang Tuhan akan terbit untuk Indonesia. Pertolongan, berkat rohani maupun jasmani turun untuk Indonesia. Bukan cuma lingkup gereja, tetapi untuk bangsa-bangsa nanti akan keberkatan dari Indonesia ini. Sekali lagi, bukan cuma orang yang di gereja, seluruh umat yang di Indonesia ini kalau percaya akan pengenapan firman ini, mereka juga diberkati. Itu datangnya itu tidak memandang bulu, tidak pilih kasih. Semua umat manusia yang dicipta, dibentuk oleh tangan Allah sendiri, dengan tangannya Allah sendiri, dari debu tanah liat, Allah mau mengembalikan kasih sayangnya kepada umat manusia. Sekalipun umat manusia sudah tidak ada pengharapan lagi, sudah tidak ada pengharapan lagi untuk masuk surga. Saat firman digenapi, saat Wahyu pasal 10 itu digenapi, umat itu mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan kasih dari Allah. Amin. Haleluya. Indonesia terbit terang dari Tuhan. Yang dalam kegelapan, terang itu akan menyingkirkan kegelapan. Haleluya. Ayo lanjut lagi. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berdosa hati. Sebab kelimpah dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Terima kasih. Kapan ini? Ini firman enak didengar, juga akan digenapi. Kapan? Kalau Wahyu pasal 10 itu sudah digenapi. Baru Wahyu pasal 1 dan seterusnya itu menjadi nyata. Jadi pelaku kegerakan hujan akhir itu bicara kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus double porsi dicurahkan. Ini firman. Nah sekarang bagaimana sikap sebagai imam? Roma pasal 12 ayat yang ke 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, terima kasih. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saudara sudah membaca, mendengarkan firman ini, saudara itu umat yang dipilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Kalau sudah mendengarkan ini firman Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1, sekarang bangkit. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Roh menyala-nyala dipersiapkan dari sekarang ini. Haleluya. Jadi dipersiapkan kekuatannya lewat doa, ambil waktu puasa, ambil waktu untuk doa malam, itu mempersiapkan kekuatan, saraf-saraf iman, saraf-saraf pengharapan, otot-otot, tulang-tulang iman itu dibangun, sehingga bisa menghadapi pekerjaan besar seperti Yesaya pasal 60 tadi. Kita sudah kuat. Ada orang yang minta doakan, langsung doakan, mujizat terjadi. Nah, supaya terjadi seperti ini, ayat 12, bersukacitalah
dalam pengharapan. Dalam pengharapan sebelum dikabulkan doa-doa itu, sabarlah dalam kesesatan. Kalau mengalami kesesatan, sabar. Mengalami kekurangan, sabar. Menghadapi masalah belum terjawab, belum teratasi, sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita baca dulu. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Haleluya. Bertekun di dalam doa. Sampai Tuhan mengumpamakan, memberikan suatu perumpamaan hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tapi di saat ada orang minta tolong dengan selalu datang seorang janda, akhirnya hatinya ternyuh, iba hati, mengulurkan tangannya. Sampai ayat 7 mengatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru, menyebut minta tolong kepada dia. Dia akan segera menolong dan tidak mengulur waktu." Jadi kalau sudah waktunya Bapak Surgawi itu memberikan, tidak diulur lagi. Berarti kalau belum ada jawaban doa, bertekun di dalam doa. Haleluya. Amin. Amin untuk Indonesia. Sangat diberkati Indonesia ini. Saya sangat bangga hidup di tengah-tengah bangsa yang di dalam rencana Tuhan. Saudara bangga tinggal di Indonesia? Kalau saudara tidak bangga tinggal di Indonesia, mau tinggal di mana? Artinya bersyukur. Indonesia dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara percaya rencana Tuhan akan segera digenapi? Ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera datang, membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebab itu dibutuhkan iman, roh yang membara untuk melayani dia. Ini saudara. Sekarang kita masuk lagi ayat yang Roma 12 ini, ayat 16 dan 17. Roma 12, 16 dan 17. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi saudara, imamat rajanya itu memiliki sikap untuk memancarkan kasih Allah Bapaknya
sepakat, sehati, rukun, yang memancarkan kasih Allah Bapa. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi memancarkan kasih Allah Bapa itu bagaimana? Kalau ada orang menyakitkan hatimu, berbuat jahat dalam hidupmu, jangan membalas dengan jahat. Itu memancarkan kasih Bapa. Nah, kegerakan kita itu kegerakan kasih Bapa untuk mengasihi semua umat manusia, sehingga mereka mendapatkan juru selamat, yaitu Kristus. Ayat selanjutnya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih. Jadi imamat rajani itu bukan cuma di gereja, bukan cuma di dalam gereja, bukan cuma di saat melayani pujian sebagai song leader, penyampai firman, sebagai pelayan musik dan sebagainya. Tetapi pelayan imamat rajani itu untuk menyambut banyak jiwa-jiwa yang berdatangan. Yesaya pasal 46 tadi, 60 itu kan dari berbagai suku, kaum, bangsa yang berdatangan itu. Tunjukkan kasihmu, tunjukkan etika yang baik untuk melayani mereka. Apalagi kalau mereka itu belum pernah menyentuh kasih Bapa, belum percaya pada Kristus. Orang-orang itu membutuhkan kasih Bapa itu. Jadi untuk memancarkan kasih Bapa itu, kalau seteru lapar, beri dia minum, beri dia makan. Kalau haus, beri dia minum. Kalau dia kedinginan tidak berpakaian, beri dia pakaian. Ini loh saudara, kegerakan akhir zaman. Berita kita payu itu. Seiring itu bergerak dari timur ke barat untuk menjangkau keturunan Yakub yang tersisa. Itu bukan dengan kuat gagahnya manusia. Sampai Tuhan Yesus itu katakan seperti ini, kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu juga. Itu artinya jangan membalas dengan jahat. Berikan murka Allah kepada, maksud saya gini, berikan haknya kepada Allah, karena pembalasan itu haknya Allah. Kalau orang itu, ini firman nih, Kejadian 12 saat Abraham itu dipanggil, barang siapa yang memberkati Abraham akan kuberkati, barang siapa mengutuk Abraham akan kukutuk. Ini kan firman. Kalau saudara sudah berbuat baik kepada orang yang bersikap jahat terhadap orang-orang pilihan Allah, Allah itu Allah yang adil. Allah akan memberikan peringatan pada orang ini dengan caranya Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini firman. Kalau dalam kitab Wahyu katakan, kitab itu dimakan, di mulut itu manis rasanya, tetapi di perut rasanya pahit. Enak didengar, tapi kalau dilakukan rasanya pahit. Tetapi kuasa Allah yang Maha Besar itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi untuk memancarkan kasih Allah Bapa itu imamat yang rajani. Jadi kalau di saat menghadapi situasi seperti Roma pasal 12 ini, ialah rohmu tetap menyala-nyala, tetap bersuka dalam pengharapan, tetap tekun dalam doa, tetap sabar dalam kesesakan, dalam kesukaran. Tidak usah marah, tidak usah emosi, kasih Bapa akan mengalir. Lebih baik berdiam diri di kaki Tuhan daripada melawan apa? Melawan kejahatan. Dilawan aja dalam doa, dibestrak segala kuasa iblis, roh pemberontakan dan sebagainya, dibestrak, disingkirkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Segala kuasa mau tinggalkan tubuh jiroku, tinggalkan orang itu. Allah akan berperkara, Allah akan campur tangan dalam hidup kita. Saudara percaya sebagai imamat rajani menjadi alat penyalur kasih Bapa. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Aku haus ya, beri dia minum. Aku ini bajunya cuma satu, beri dia baju. Tuhan menyertai saudara. Ini pelayanan yang akan datang seperti itu. Saudara, kita ini akan menghadapi pekerjaan besar. Pelayanan baik KKR yang besar maupun untuk menjangkau bangsa Israel. Kita membutuhkan dana yang besar. Kalau dana yang besar itu bukan cuma triliunan untuk menjangkau bangsa pilihan Allah. Karena untuk fokus menjangkau ke sana itu sekitarnya kan bangsa kafir yang belum percaya juga dijangkau. Saudara ingat kegerakan yang besar yang Tuhan Yesus Kristus lakukan 3,5 tahun dalam pemberitaan itu. Nah, nanti kegerakan bencana akhir berapa tahun, berapa bulan saya tidak tahu, yang tahu Bapak Surgawi. Yang penting sudah tetap tekun dalam doa. Doa itu nanti akan dijawab Tuhan. Amin. Amin. Tetap kuat di dalam iman. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jiwaku merindukanmu itu, kasih itu biarlah mengalir, melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan firman ini. Nah, kalau firman itu enak-enak ya, siapa yang tidak suka enak. Kalau mengasihi musuh itu yang berat kan, tapi kasih itu dari Bapak Surgawi. Saudara, kita akan diberikan kemampuan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dimanapun saudara berada. Tuhan Bapak Surgawi akan melimpahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Jiwaku Merindukan.
menjadi makanan yang menguatkan tubuh jiwa kami. Darah-Mu menjadi minuman yang sejati. Kekuatan dari surga menyatu. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah yang besar. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi anak-anakmu yang tidak bisa datang karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang bergumul menghadapi masalah itu, Tuhan tolong. Berkati kegerakan kita pagi, berkati pengenapan nubuatan para nabi dan para rasul. Kegerakan ini segera akan dimulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara, berkati terangnya hati jiwa mereka. Berkati Presiden Prabowo dan wakilnya dengan kasih dan rahmat, TNI, Polri, tenaga kesehatan dan seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Berlawat anugerah kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, dan firman akan segera digenapi untuk Indonesia. Bapak, terima kasih. Kami serahkan masyarakat Purworejo, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diberkati. Lawat secara khusus karena kami hamba-Mu ada di sini, imam-imam ada di sini, dan Kau lengkapi dengan anggota-anggota imamat-imamat yang kerajaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan Engkau sedang mengirimkan saat ini, dan sebentar lagi akan mereka berkumpul bersama kami di sini untuk bersemarak memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pertobatan jiwa-jiwa yang masuk ke satu organisme tubuh besar, Tuhan segera datangkan. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik persepuluhan, buah sulh, persembahan ucapan syukur, kami serahkan padamu. Seluruh usaha pekerjaan anak-anak Tuhan membuatnya berhasil. Berkati anak-anak sekolah, mereka menghadapi ujian, tes. Tuhan mohon Kau berkati pandian kecerdasan, tubuh jiwa yang sehat. Berkati kesuksesan, berkati kecukupan dana yang mereka butuhkan. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu depan akan ada pergumulan bersama-sama hamba-Mu, berkati limpah dana kuasa yang kami nantikan saja Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapak. Dari berbagai pulau mereka berdatangan. Tuhan datangkan kuasa berdasarkan Bapa dalam surga. Terima kasih. Apapun di pekerjaan tangan Tuhan membuatnya berhasil.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tingkap-tingkap langit terbuka, tercurah berkat dari surga sampai berkelimpahan dalam kehidupan imamat yang rajani. Seluruh kekasih-kekasih-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami semuanya dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.